Kata Buya Maliki, sampai orang-orang yang suka ziarah, baik itu ziarah ke kuburan bapaknya, ke kuburan ibunya, terlebih kalau yang suka ziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hal yang bid'ah, bahkan mereka anggap itu syirik. Mereka anggap syirik. Dan kata-kata mereka pada saat mensifati syirik ini, dia sifati dengan syirkul akbar, kata dia. Syirik yang maha besar. Tuh, kalau kita artikan tuh syirik maha besar, kayak takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah maha besar. Tidak cukup syirik. Syirik itulah dosa besar dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak masuk Islam, betul tak? Tak perlu kita tambahkan akbar-akbar lagi. Syirik itu sudah besar. Tapi untuk orang yang ziarah khusus, kata dia, syirkul akbar, yang suka ziarah-ziarah ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah perlunya kita memahami dalil dengan pemahaman ulama. Memahami dalil bukan kita, tapi dengan pemahamannya para ulama. Jadi kita yang belajar ini, kita perlu tahu, membaca hadis jangan mengartikan sendiri, tapi bagaimana ulama memahami hadis ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah kemarin kita jelaskan di mana ada fadilah dan keutamaan khusus bagi siapa saja yang berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita bahas kemarin merupakan salah satu hadis yang menjadi pegangan orang-orang salafi di dalam menyesatkan atau menganggap bid'ah pekerjaan ziarah kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam hadis tersebut ada yang dikecualikan darinya. Perlu kita pergi ke masjid-masjid yang lain, artinya untuk niat ibadah dan mengharuskan itu, karena semua masjid itu fadilahnya sama. Jadi tidak perlu kita mengharuskan untuk pergi ke masjid tertentu, untuk pergi ke masjid tertentu, karena menurut hadis ini semua masjid itu fadilahnya sama, kecuali Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidul Haram. Masjid yang tiga ini berbeda. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala tertentu untuk mengunjungi satu masjid untuk sholat di dalamnya, maka masjid-masjid yang lain sama pahalanya. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu memang berbeda. Nah, jadi hadis ini hanya untuk memberikan kepada kita penjelasan bahwa kalau kau harus melakukan sholat di satu tempat di masjid-masjid, maka silahkan saja di masjid mana saja, tidak harus ke masjid tertentu, kecuali dalam tiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, karena ada keutamaan tersendiri di dalam tiga masjid ini. Jadi itu bisa kita niatkan untuk pergi ke Masjidil Haram, mengunjungi Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Tapi kalau mau niatkan pergi ke masjid tertentu, nah itu sebenarnya tidak diperlukan, dikarenakan apa? Dikarenakan semua masjid pahala sholat di dalamnya sama saja, kecuali tiga masjid yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian kita juga sudah membaca hadis-hadis tentang fadilah berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang berkunjung berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Yang sudah berkunjung beruntung. Mereka yang berkunjung berziarah kepada baginda Rasulullah, maka wajib mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa siapa saja yang berziarah kepada baginda Rasulullah setelah wafatnya beliau, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti dia datang bertamu kepadaku semasa aku masih hidup. Nah, ini fadilah berkunjung berziarah ke
makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemarin kita ceritakan juga tentang pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan apa? Bahwa tidak boleh seseorang berkunjung ke masjid, berkunjung ke kubur Nabi tanpa meniatkan masjid. Nah, tapi ada beberapa ulama menjelaskan maksud dari perkataan Ibn Taimiyah itu bukan seperti itu. Jadi Ibn Taimiyah tidak pernah melarang seseorang berziarah kepada baginda Rasulullah. Tapi yang dia larang itu kalau kita niat ziarah Nabi saja tanpa niat masjid. Nah, jadi bukan ziarahnya dilarang. Tapi yang dilarang sama beliau adalah pada saat seseorang menziarahi masjid, menziarahi baginda Rasulullah tanpa niat menziarahi masjid. Karena tadi dikatakan di dalam hadis, kalian tidak perlu berangkat untuk menentukan sholat di masjid manapun kecuali tiga masjid. Nah, dalam hadis ini Ibn Taimiyah berpendapat tidak boleh kita keluar ke kota Madinah tanpa niat menuju masjidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma niatnya ziarah, kata Ibn Taimiyah tidak boleh. Tapi kalau dia niat untuk mengunjungi masjid dan dia berziarah, wah itu bagus, kata Ibn Taimiyah. Nah, jadi yang dipermasalahkan oleh Ibn Taimiyah sebenarnya bukan ziarah nabinya, tapi niat seseorang pada saat berziarah hanya berziarah saja, tapi tidak mau berkunjung ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat sekarang, kondisinya sekarang, maka nggak mungkin terjadi. Karena siapa saja yang ke kota Madinah dan kemudian dia sholat di Masjid Nabawi, ya pasti mau tidak mau dia akan bertemu dengan makom baginda Rasulullah SAW, karena makom baginda Nabi Muhammad SAW berada di dalam masjid. Sekarang sudah masuk dalam kawasan masjid. Jadi siapa saja yang ke kota Madinah, ke masjidnya baginda Rasulullah SAW, maka pasti akan berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW. Dan siapa saja yang menziarahi Nabi pasti masuk masjidnya Nabi. Jadi itu satu paket, nggak bisa terpisahkan. Artinya bahas. Nah, tapi orang-orang salafi senjata siapa-siapa yang berkunjung berziarah ke, bahkan dijadikan senjata siapa-siapa yang berkunjung ke makom baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ini di sini kalau dari pendapat Ibn Taimiyah sendiri, kata Abu Ya Maliki, sebenarnya Ibn Taimiyah itu masalahnya hanya pada saat seseorang akan ziarah dan dia niat ziarah masjid katanya. Dan sekarang kondisi tersebut sudah tidak mungkin lagi. Siapa saja yang ziarah kepada Nabi masuk di dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW. Tidak seseorang yang ziarah Nabi tidak masuk masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abu Ya Maliki juga mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang datang ke kota Madinah, mereka juga tidak niat datang ke kuburan, karena mereka tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup di alam barzakh, hidup dengan kehidupan yang sempurna, dengan kehidupan yang lebih istimewa dari alam dunia. Maka di dalam lafaz pun ulama Malikiyah mereka tidak senang kalau ada orang mengatakan aku kemarin sudah berziarah ke kubur Nabi. Mereka tidak senang lafaz ini. Jadi mereka ambil dari perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, akrahu lirrajuli, aku tidak suka mendengar seseorang berkata, zurtu qabrar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menziarahi kuburan Nabi. Kata Imam Malik, aku tidak senang mendengar pernyataan aku berkunjung ke kuburan Nabi. Kata-kata kuburan Nabi ini kasar, kata beliau. Lalu ulama-ulama dari kalangan Malikiyah
mencoba untuk mentafsir apa maksud dari perkataan Imam Malik, saya tidak senang seseorang mengatakan saya berziarah kuburan Nabi. Kata mereka, dzalika minal adab fit ta'bir al-lafzi. Yang dipermasalahkan oleh Imam Malik itu adalah cara kita mentakbirkan dengan lafaz. Jadi ini yang dipermasalahkan Imam Malik. Masa Imam Malik mempermasalahkan ziarahnya? Tidak senang kalau ada orang ziarah ke Nabi? Nggak mungkin, karena Imam Malik hidupnya di kota Madinah. Bahkan dari saking adabnya Imam Malik kepada baginda Rasulullah SAW, beliau selama hidup di kota Madinah tidak pernah mengendarai kendaraan apapun, karena beliau menganggap bagaimana mungkin aku bisa mengendarai satu hewan sementara di bawah kota Madinah ini ada makhluk yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi kemana-mana Imam Malik itu tidak pernah berkendaraan kalau di dalam kota Madinah. Orang yang adabnya seperti ini, apakah mungkin membenci orang yang ziarah Nabi Muhammad SAW? Maka yang dimaksud dengan apa yang tidak disenangi oleh Imam Malik dari kata-kata aku berkunjung kuburan Nabi Muhammad, kata ulama Malikiyah, yang dimaksud adalah Imam Malik tidak senang dengan cara pentakbiran seperti itu. Aku ziarah kubur, kalau untuk Nabi itu kasar, kata beliau. Lalu para ulama Malikiyah mengatakan bahwa kalau kita ingin mengucapkan saya berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW, maka ucapkan saja langsung, zurna Rasulullah SAW. Kami menziarahi Nabi Muhammad SAW. Kami menziarahi baginda Rasulullah SAW. Tidak usah kita sebutkan kuburannya, karena Nabi itu masih hidup, dan yang kita kunjungi bukan kuburannya, tapi baginda Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan oleh ulama Malikiyah pada saat mereka mentafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Saya tidak senang seseorang mengatakan saya berziarah kuburan Nabi. Kata mereka, Imam Malik tidak senang dengan takbir kuburan. Langsung saja katakan, saya ziarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada ulama Hambali yang bernama Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau adalah penyempurna kitab karangan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti yang diberi judul Adwaul Bayan. Adwaul Bayan ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat yang di sini ditafsirkan dengan ayat yang di sini. Ayat yang di sini ditafsirkan dengan ayat yang di sini. Jadi ini adalah salah satu termasuk tafsir yang sangat terkenal dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Namun sebelum beliau menyempurnakan karangan ini, beliau sudah wafat terlebih dahulu, sehingga diteruskan oleh ulama selanjutnya yang bernama Syekh Atiyah Muhammad Salim. Nah, beliau yang menyempurnakan kitab Adwaul Bayan. Nah, beliau ini madhabnya mungkin Maliki, Hambali, tapi berusaha untuk menganalisa perkataan Ibn Taimiyah yang tadi mengatakan bahwa tidak boleh seseorang berkunjung kepada Rasulullah saja tanpa niat berkunjung kepada masjid. Kata beliau, orang-orang banyak salah paham dari statement Ibn Taimiyah. Dikira Ibn Taimiyah melarang ziarah kepada baginda Rasulullah. Sedangkan di dalam beberapa kajian Ibn Taimiyah, beliau sempat mengatakan bahwa ada pertanyaan hukum mengqosor sholat pada saat kita melakukan perjalanan untuk berziarah kepada orang-orang soleh. Hukum mengqosor sholat. Nah, sekarang kita perlu ketahui bahwa di sini Ibn Taimiyah menyebutkan ada 4 qaul, ada 4 pendapat. Jadi hukum mengqosor sholat
di dalam safar atau perjalanan berziarah ke orang-orang soleh. Apa hukum sholat qashar pada saat kita ziarah, pada saat kita melakukan perjalanan untuk berziarah orang-orang soleh? Nah, kalau misalkan perjalanan untuk haji, boleh nggak qashar? Boleh, karena perjalanannya bukan maksiat. Perjalanan untuk pergi ke tempat maksiat, jauh, tapi untuk pergi ke tempat maksiat, boleh nggak qashar? Jamak qashar boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena perjalanannya maksiat. Nah, jadi kita harus tahu, kalau dianggap perjalanannya maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah jamak dan qashar. Pada saat Ibn Taimiyah ditanyakan tentang bolehkah mengqashar sholat kalau kita mau melakukan perjalanan ke kuburan orang-orang soleh, apa kata Ibn Taimiyah? Dia sebutkan ada 4 pendapat, dan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah boleh mengqashar sholat kalau perjalanannya menuju ziarah baginda Rasulullah SAW. Selain baginda Rasulullah nggak boleh, kata Ibn Taimiyah. Nah, dari perkataan ini Syekh Atiyah menarik kesimpulan bahwa Ibn Taimiyah berarti termasuk orang yang memperbolehkan ziarah Nabi dan tidak menganggap ziarah Nabi itu sebagai safar atau perjalanan yang ada maksiat. Karena kalau itu maksiat, tidak boleh jamak dan qashar. Nah, jadi di sini ulama ini menyampaikan bahwa siapa saja yang melakukan perjalanan safar untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia boleh mengqashar dan menggabungkan sholatnya, karena perjalanan tersebut termasuk perjalanan atau safar qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh Atiyah Salim, sahib Takmilah Adwa'il Bayan. Nah, kemudian ada pendapat Imam Az-Zahabi yang mengatakan hadis tentang berangkat untuk menziarahi Nabi, berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan satu hadis. An Hasan ibnu Hasan ibn Ali, Hasan bin Ali, Hasan al-Musanna bin Hasan bin Ali. Dia melihat seorang laki-laki waqafa 'alal baitil ladzi fihi qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu wa yusalli alaihi. Faqala lirrajuli la taf'al fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu baiti 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Ini hadis pembahasannya di mana ada riwayat dari Hasan bin Ali melihat seorang laki-laki berdiri di depan rumah atau kamar yang dimakamkan baginda Rasulullah SAW. Pada saat dia lihat laki-laki ini pertama berdoa dan kemudian sholat. Maka Hasan al-Musanna meriwayatkan satu hadis mengatakan kepada seorang laki-laki yang berdoa dan kemudian sholat ini, dia katakan, jangan kau lakukan. Dan dia meriwayatkan hadis yang bunyinya la tattakhidhu baiti 'idan. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan rumahku ini seperti hari raya. Jangan dijadikan rumahku seperti hari raya. Wala taj'alu buyutakum kuburan, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni, dan bersolawatlah kalian. Jadi laki-laki tadi, maksud dari yusalli alaih artinya dia solawat, bukan salat ya. Dia bersolawat, dia berdoa dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hadis ini ditutup dengan dan bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena
sholawat yang kalian baca itu akan sampai kepadaku, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi yang merupakan ulama terkemuka di dalam bidang ilmu hadis, beliau mengatakan hadis ini mursal. Mursal itu ada seorang tabi'in langsung menyebutkan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadisnya dinamakan mursal. Dia lepaskan langsung begitu saja kepada Nabi tanpa ada orang yang dia ambil. Dia langsung mengatakan qala Rasulullah, padahal dia tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabi'in orang yang bertemu sahabat, tapi dia tidak bertemu Nabi. Maka pada saat tabi'in mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya menjadi hadis mursal. Ya, maka kata Imam Zahabi, pertama, hadis di atas statusnya mursal. Kedua, apa yang dijadikan Hasan al-Musanna sebagai dalil fi fatwahu batilun minad dalalah, faman waqafa indal hujra al-muqaddasah dhalilan musalliman musallian ala nabihi fayatuba lahu faqad ahsana ziyarah. Beliau katakan, kalau memang betul Hasan melarang orang berziarah atau orang mengucap berdoa dan bersolawat, maka itu kata dia suatu kesalahan. Karena siapa saja yang berdiri di depan makom baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan salah satu keutamaan dan kemuliaan yang dia dapatkan, yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Siapa saja yang berdiri di hadapan baginda Rasulullah di makamnya Nabi Muhammad, maka kata Imam Az-Zahabi itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian inna za'ir lahu ajru ziyarah wa ajru shalah alaihi wal musalli alaihi fi sa'ir bilad lahu ajru shalah faqat. Kata Imam Zahabi, beda orang yang sholawat dari jauh dengan orang yang bersolawat dari dekat. Orang yang sholawat dari jauh hanya mendapatkan pahala sholawat. Adapun orang yang bersolawat dan dia dekat dengan baginda Rasulullah, dia dapat pahala solawat dan dia dapat pahala ziarah. Karena sudah kita bacakan ada fadilah tertentu di dalam ziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat 1 kali dapat solawat dari Allah 10 kali. Akan tetapi manzarahu wa asa'a adab ziarah au sajada lil qabri au fa'ala ma la yushra' fahadha fa'ala hasanan wa sayyi'an fayu'allam birifqin wallahu ghafurur rahim fa wallahi ma yahsulul inzi'at li muslimin wa siyah wa taqbilil judran wa kathratil buka illa wa huwa muhibbun lillah wa li rasulih fa hubbuhul mi'yar wal fariq baina ahli jannah wa ahli nar fa ziyaratu qabrihi min afdalil qurabi wa shaddur rihali ila kuburil anbiya wal awliya la in sallamna annahu ghairu ma'dunin fihi li'umumi qawli sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid fashaddur rihal ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam mustalzamun li shaddir rahli ila masjidihi wa dhalika masyru'un bila niza' id la wusula ila hujratihi illa ba'da ad-dukhul ila masjidihi falyabda' bi tahiyyatil masjid thumma bi tahiyyati sahibil masjid razaqanallah wa iyyakum dzalika amin. Maka di penutupan Imam Az-Zahabi mengatakan, Imam Zahabi ini bertemu dengan Ibn Taimiyah, satu zaman dengan Ibn Taimiyah. Makanya apa yang difatwakan oleh Ibn Taimiyah pasti terdengar oleh ulama di zaman itu. Dan ulama di zaman itu tidak ada yang setuju dengan pendapat orang kalau mau ziarah Nabi harus niat ziarah saja, tidak boleh niat harus niat ziarah masjid, nyambil ziarah Nabi. Tidak boleh dari awal kita niat ziarah Nabi. Kita kalau mau umroh saja, tidak usah niat ziarah Nabi. Nanti kalau memang sudah di Madinah, sekalian ziarah Nabi. Tapi jangan dari sini niat ziarah Nabi. Kita niat ziarah Nabi saja. Nah itu kata beliau, kalau kita anggap sajalah hadis apa? Yang dijadikan dalil oleh Ibn Taimiyah, la tusyaddur rihal, itu jangan kalian bepergian kecuali ke 3 masjid. Hadis itu kita anggap saja itu benar, cara Ibn Taimiyah mengambil kesimpulan benar, anggap saja benar, kata Imam Zahabi, anggap saja benar. Maka kata beliau, kita tahu orang yang datang ke masjid pasti ziarah ke baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah untuk pembahasan ziarah ke baginda Rasulullah, itu tidak ada masalah. Mengapa kita bahas ini? Karena banyak dari orang-orang yang mengatakan ziarah kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada fadilahnya dan itu hanya sambilan saja. Kalau kita kebetulan di sana sambilan tidak apa-apa. Oh, enggak, kita orang Islam, kita tahu kita masuk Islam karena tidak akan bangun kalau lalu jasa terbesar ini adalah jasa baginda Rasulullah. Maka kata Imam Az-Zahabi, kalau kau masuk masjid Nabi, sholat tahiyatul masjid, kemudian ucapkan salam kepada yang punya masjid. Kata siapa? Kata Imam Zahabi, kalau kau masuk masjid Nabi, sholat tahiyatul masjid untuk Allah, dan kemudian ucapkan salam untuk yang punya masjid. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada beberapa pembahasan tentang ziarah ini, dan semuanya nanti akan berhubungan dengan pendapat-pendapat ulama tentang ziarah, karena ini termasuk hal yang paling apa istilahnya tuh digembor-gemborkan oleh mereka. Masalah ziarah ini sampai kata Buya Maliki, sampai orang-orang yang suka ziarah, baik itu ziarah ke kuburan bapaknya, ke kuburan ibunya, terlebih kalau yang suka ziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hal yang bid'ah, bahkan mereka anggap itu syirik. Mereka anggap syirik, dan kata-kata mereka pada saat mensifati syirik ini, dia sifati dengan syirkul akbar, kata dia. Syirik yang maha besar. Tuh, kalau kita artikan tuh syirik maha besar, kayak takbiratul ihram. Allahu akbar, Allah maha besar. Tidak cukup syirik. Syirik itulah dosa besar, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak masuk Islam, betul tak? Tidak perlu kita tambahkan akbar lagi. Syirik itu sudah besar. Tapi untuk orang yang ziarah khusus, kata dia, syirkul akbar, yang suka ziarah-ziarah ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah perlunya kita memahami dalil dengan pemahaman ulama. Memahami dalil bukan kita, tapi dengan pemahamannya para ulama. Jadi kita yang belajar ini, kita perlu tahu, membaca hadis jangan mengartikan sendiri, tapi bagaimana ulama memahami hadis ini. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang ta'zim dengan para ulama, orang-orang yang menghargai jasa besar ulama, dan ikut kepada fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab.